Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Vianti Mugirahayu. Saya dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Kali ini saya akan sharing sedikit ke kalian mengenai materi ekonomi publik dengan kelompok saya, yaitu dengan Cempaka Anggista, saya sendiri, Evianti Mugirahayu, Meita Amalia, Rameswari Febi, dan Ralan Delif Deli. Topik yang akan kelompok kami bahas adalah mengenai peran pemerintah, yaitu pengertian APBN, kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang, analisis RAPBN pada tahun 2007, dan realisasi APBN pada tahun 2006. Selanjutnya, penerimaan pemerintah, yaitu sumber-sumber penerimaan negara, distribusi beban pemerintah. Dan yang terakhir adalah mengenai penerimaan pemerintah, yaitu sistem perpajakan politik pajak, pergeseran beban pajak, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau UU APBN 2018 yang ditunjukkan untuk membangun Indonesia. Kebijakan anggaran defisit atau surplus dan seimbang. Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka negara mengalami defisit atau kekurangan anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Slide yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi atau kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah yang beredar. Dengan memperkecil jumlah pengeluaran atau belanja, diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Yang kedua, ada kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Dengan demikian, negara tidak perlu berhutang dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan peran pemerintah, sumber-sumber penerimaan negara, distribusi, realisasi APBN 2006. Realisasi APBN 2006 relatif aman baik dari sisi penerimaan belanja maupun pembiayaan, sehingga diharapkan memberi kontribusi signifikan dalam pengelolaan ekonomi nasional secara keseluruhan. Tahun anggaran 2006 relatif cukup aman dan comfortable atau nyaman. Saya katakan begitu karena baik dari sisi penerimaan, pembelanjaan, dan juga pada akhir pembiayaan semua bisa kita manage atau dikelola secara baik-baik, kata Sri Mulyani dalam sambutan mutasi penjabat eselon 2 di lingkungan Departemen Keuangan di Jakarta Jumat. Menurut dia ini tuh kondisi tersebut merupakan satu mata rantai yang dapat memberikan kontribusi bagi kepercayaan diri dalam pengelolaan ekonomi seperti nasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis RAPBN 2007 dan realisasi APBN 2006. APBN 2007 belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara akhirnya lebih banyak diporsikan membayar hutang dan belanja birokrasi. Hampir seluruh departemen dan lembaga pemerintah menghabiskan 60-70% anggarannya untuk kebutuhan birokrasi. Sekretaris Nasional Fitra mencatat indikasi pemborosan dalam belanja birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat mencapai 1.002 triliun. Hal yang sama terjadi pada realisasi APBN 2007. Belanja birokrasi dalam APBN 2007 di 467 daerah yang mencakup 33 provinsi dan 434 kabupaten atau kota mencapai 130,4 triliun
atau menyedot 39% total dana APBN. Cermin buruknya kualitas belanja pemerintah terlihat dalam besarnya porsi belanja. Birokrasi pada sektor utama yang seharusnya mendapat prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut hanya mendapat prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut hanya mendapat 66,6 triliun atau 8,19% dari total belanja negara dalam APBN 2007. Dari 51,3 triliun atau 6,9%, anggaran pendidikan sebagai besar dihabiskan untuk birokrasi sebesar 29 triliun dan tunjangan 4,8 triliun dan perkantoran 2,7 triliun. Beban pemerintah. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara adalah suatu dari sumber pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara diartikan sebuah penerimaan yang berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian, pendapatan negara berasal dari 3 sumber tersebut: pajak, non-pajak, dan hibah. Semua penerimaan negara diterapkan Menteri Keuangan dengan persetujuan Presiden. Lalu, hal itu dibahas bersama dengan DPR. Pendapatan negara dipakai dalam segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan dalam negeri sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan dibedakan dari asalnya yang terdiri dari pajak negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan pembangunan atau PPB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, cukai, serta pajak lainnya. Sementara pajak perdagangan internasional terdiri dari atas biaya masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Adapun penerimaan bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, antara lain minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan perikanan. Penerimaan bukan pajak berikut berasal dari bagian lebah BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sementara hibah yaitu penerimaan bantuan yang tidak harus dikembalikan kepada pemberiannya. Selanjutnya, penerimaan peran pemerintah, sistem perpajakan dan politik pajak, pergeseran, beban pajak, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Sistem perpajakan dan politik pajak itu sistem perpajakan terdiri dari sasaran atau objek pajak atau tax base dan tarif pajak tax rate. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang dapat berupa pendapatan, barang-barang kekayaan, dan juga perpindahan hal atau hak milik atas barang-barang. Adapun jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak kali tarif pajak atau TBR, di mana T adalah penerimaan pajak, B adalah objek pajak, dan R adalah tarif pajak. Perpajakan dipertemukan atau diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Tujuannya itu perpajakan itu untuk menekan konsumsi dan investasi dari sistem kegiatan sosial sehingga sistem administrasi dapat menyediakan barang dan jasa publik, sosial atau kolektif dan dapat memberikan subsidi kepada
kepada golongan miskin tanpa menimbulkan inflasi dan kesukaran dalam neraca pembayaran. Fungsi pokok dari perpajakan itu untuk menekan berbagai pemerintahan akan kapasitas produktif dari sistem kegiatan sosial yang akan membuatnya lebih mudah diingat. Pada slide yang ke-9, saya akan menjelaskan tentang pergeseran beban pajak. Distribusi beban pajak atau incidence of taxation adalah masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran. Dalam pengertian ekonomis, masalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan disebut pajak langsung. Selanjutnya ada kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dampak pajak terhadap kesejahteraan sebagai berikut. Apabila suatu barang dikenakan pajak, maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah. Dalam beberapa hal, kadang-kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Baiklah, cukup sekian sharing dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Evianti Mugirahayu, pamit undur diri. Semoga kalian sehat-sehat dan dimudahkan bahagianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.